Selamat pagi teman-teman. Ya, ketemu lagi dengan saya Egy Erik Ismail di channel Goes Happy. Ya, saya sedang ada di acara Porprov Jawa Barat nih 2022 di cabang balap sepeda. Hari ini kita akan melakukan kegiatan di nomor individual time trial untuk men sama woman ya, dari Kota Subang nih, start di alun-alun dan finish nanti di pintu tabungan perahu. Kita lihat ini para komiser. Ini ada technical delegate kita Bapak Noval. Pak Noval, siap ya? Hari ini gaskeun. Sukses. Ini para komiser semuanya. Gaskeun ya. Nah, inilah para pendukung lomba hari ini yang menentukan. Nah, ini Dewan Hakim nih, ada Dewi Pajar. Wah, ini pembalap senior kita Dani Ahmad. Wah, kita reunian di sini. Siap. Semua itu oh, iya. Martin hidup gaskeun. Ya, kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Mana stopwatch turun tah teh mana? Dia cenah stopwatch turun tah. Eta masih kena dipakai, aduh, bes bulukan eta mah tuh. Oke, di depan sana ada Pak Koko lagi ngecebrek. Pak Koko ngecebrek. Wes, ada Pak Sarip nih, legend dari Garut, Pak Haji Sarip, mantap. Ya. Hey teman-teman, wisata saya ya. lagi tugas di sini juga jadi komiser nanti di finish jazz ya. Nah, ini kita lagi pemasangan timing system. Ya, alhamdulillah di event ini kita pakai timing system, jadi saya bacakan nih satu-satu nih. Perhitungan waktunya bisa akurat. Official partner. Ini stagingnya di atas. Ini tempat garis start dan finish. Startnya doang. Sorry. Ada tulisan di sini finishnya. Ya, start doang di sini ya. Nanti finishnya di Tangkuban Perahu. Nah, ini ada dari Kabupaten Bandung. Wah. Sok sing menang atuh. Lagi pemanasan nih. Ini ada atas nama Sona sama Pani ya. Pani nomor 24. Firman Sahid. Hah? Oh, 21. 21 mah Pani Febrian. Sok sing menang, Pan. Oke. Semangat terus. Di depan ada Muhammad Raihan dari Bekasi sama Abdul Soleh. Dan target enak dan menang dan. Menang. Wah, Soleh turun isukannya. Senin. Oh, Senin. Oh, road race Senin. Ada Om Andri. Apa kabar, Om? Mau turun? Oke, mantap. Pep, main enak main? Besok hari itu? Besok oke? Oke, wah juaranya si Idan ya, mereka hadiahnya langsung ke si Idan ya, sok dan lah didukungnya. Sip, mantap. Oke, kita lihat lagi, ini ada dari di mana ya, Sumedang ya? Kota Bandung ya mah. Oh, Alvan jeung atlet kita podeui ngaranna itu teh saha? Afgan Sabani. Afgan kan? Sing meunang kan? Enteng atuh emen mah. Aman. Ayo pelatihna ya Pak Harno ya dan. Siap, gaskeun. Anggap we salasaannya. Iya, ini atlet-atlet kita lagi pada pemanasan. Atlet putri kita lagi pemanasan. Halo Bang Roy. Pagi. Apa kabar? Apa kabar? Kapan datang? Baru nyampe. Oke, sip. Mantap. Wah, kita lihat pemanasannya ini. Ini dari kabupaten mana? Bogor ya? Mantep, woy. Ya. Di sana juga lagi pada pemanasan. Oke, kita lihat suasananya. Oh, ayah Verisonic ya, pembalap MTB kita sekarang jadi pelatih dari Sukabumi-nya.
Per, mau Per? Sehat ya? Siap gaskeun Pe? Mana atletna Pe? Keur pemanasan teh? Nanya, kurang punya. Hah? Di situ aya, di dieu aya. Loba teuing. Loba. Oke, sip. Mengawa aja. Sip. Semangat gaskeun. Bagus video. Kata Oh, di sana ada Gita. Git. Say hello Git. Kita turun Git. Hah? Oh, turun ya nanti ya. Oke. Belum pemanasan, masih lama Git. Siap. Iya, ini suasana di tempat start. Ini disebut pedok lah di sini. Kita bikin pedok di pinggir jalan gini. Iya. Di sana ada Om Tara. Siap. Oke, bentar lagi kita mau start nih jam 8 ya. Ini kemudian Muhammad Yuda dari Kebupaten pembalap dari kelas men individual time trial ada 26. Muhammad Raihat Kaulidan. Terus juga untuk putrinya ada 6 pembalap. Rider Putra. Sampai kepada Tangkuban Parahu dan sampai pukul 12 malam. Tepuk tangan untuk semuanya. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf kepada warga masyarakat yang Para pembalap sedang bersiap atas dukungan untuk masuk ke line up tempat start. Bapak Ibu hormati, Di stagingnya di atas seperti ini. Kami menyampaikan amanat dari Bupati dalam bentuk sekaligus Wakil Ketua Umum Pemda Kabupaten Subang yang saya hormati Kapolres Subang yang mewakili, yang saya hormati Ini dan sekitar Dirlantas Subang kurang dari mewakili 5 menit lagi akan para melakukan pelanggan start. daerah yang hadir Kabupaten Subang. Dengan ini, Ya, ini saya peserta nyatakan nomor ke-1. dimulai. Dari kontingen Mohon maaf apabila ada Kabupaten kekurangan Bandung kesalahan. atas nama Bupati Muhammad Subang, Sona Fadilah Haji Irfan mau start. Ruhimat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Sebentar lagi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gamenya ada warahmatullahi 1 menit ya, wabarakatuh. setiap pembalap. Bahagia, Oke. Sep, untuk Oke, ini Muhammad Fadi Wibowo, starter ketiga. yang kelima. Oke, ikutin cepat. Go. Individual time trial Porprov 2022 Jawa Barat di cabang balap sepeda sedang mempertandingkan nomor ITT nih dari Kota Subang menuju pintu Tangkuban Perahu. Ini pembalap dengan nomor 59 ya, sedang start. Ini 1 kilometer dari tempat start kita sudah langsung dikasih tanjakan Ranggawulung ini dengan gradien sekitar 10% ini. 10% sampai dengan 12% di sini, lumayan. Oke. Tadi pembalap nomor pertama sudah start duluan dengan gap 1 menit ya. Mantap ya. Ini dengan sepeda merek Giant ya, dengan kayuhan cukup meyakinkan. Ini dengan cadence sekitar 75 sampai 80. Oke. Ya, ini cukup melelahkan. Kalau kita pemanasannya nggak bener, ini di sini langsung kemeng nih kerasa ya. Makanya pemanasan harus bagus. Kalau kita mau nge-push di sini, kaki kita sudah langsung kerasa fatigue ya. Oke, dia ngoper keringan ya. Kita lihat rasio gearnya sudah hampir mentok ke gear tembok nih. Ya, depan sudah kecil, belakang udah hampir habis. Sisa 1 lagi. Oke. Ya, ini jaraknya kurang lebih ada 31,5 km ya dari alun-alun Kota Subang sampai dengan pintu Tangkuban Perahu. Ya, ini ada Bapak Komisar kita, ada Rahmat. Itu bagus, Rahmat. Ya, pembalap Muhammad Fatih ini berasal dari Kota Depok. Sekarang sedang melewati tanjakan pertama Ranggawulung. Ini panjangnya sekitar 1 km dengan rata-rata gradien sekitar 8% di sini ya. Tanjakannya ada yang mencapai 12% di sini. Ya, memang kita di Porprov Cycling Jabar kali ini ITT-nya nanjak. Nanti akan melewati Ciater dan tanjakan paling fenomenal ada tanjakan Emen nanti ya. Finish Tangkuban Perahu. Ya,
Di nomor individual time trial ini ada satu pembalap unggulan ya, Jawara Salasaan nih, Idan Muhammad Maulidan. Ya, Idan nanti startnya kebetulan yang terakhir. Jadi ini pembalap favorit yang diperkirakan bisa menjuarai balapan kali ini ya. Kita lihat bagaimana nanti performa Idan di balapan individual time trial kali ini. Akan melewati tanjakan MN. Harusnya juring MN nih ikut nih. Cuman tidak masuk kualifikasi umur gitu. Oke, ini pembalap dari Kota Bogor masih berjuang terus untuk mendapatkan pace terbaiknya. Ya, ini belum mencapai 5 km awal, masih di awal-awal. Yo, depan, jauh. Jangan dekat, jauh. Jauh terus ke depan. Oke, ini di turunan dengan kecepatan 53 km per jam. Oke, langsung di depan dikasih tanjakan lagi. Oke, kita lihat sambutan dari para warga. Ini anak-anak sekolah di Kabupaten Subang. Luar biasa sambutannya. Mantap. Lihat sorakan para murid-murid sekolah SD. Wes, Subang juara katanya. Mantap. Dukungan luar biasa dari warga Subang. Di sini terlihat komiser sudah ada 2. Ya, saya akan maju ke depan untuk mengontrol pembalap nomor pertama tadi. Ya, saya akan ke depan. Oke, saya sudah berada di rider terdepan dalam nomor ITT. Woi, halo. WSP selalu. Ini official dari Kabupaten Bandung ya. Mantap. Ini Sona mudah-mudahan jadi juara nih. Mantap. Sip. Ya, ini Sona dari Kabupaten Bandung dengan nomor PIP-nya 22. Barusan officialnya tahu tuh, WSP katanya. Mantap. Ya, dia off saddle, ambil ke kanan untuk mencari jalan yang lebih landai. Sebentar lagi ini ada tanjakan legendaris, tanjakan Warung Abah. Ya, gradiennya mencapai 15% di depan. Oke. Ya, kayuhannya ini agak melambat nih karena ada tanjakan di sini. Ya, mudah-mudahan tetap semangat sampai dengan garis finish. Ini awal dari tanjakan legendaris Warung Abah ya. Ini sekitar 2 km ke depan. Tanjakannya lumayan. Nah, sekarang sedang berada dalam kondisi sekitar 10% nih gradiennya. Di depan ada sampai 15%. Rata-ratanya ini mungkin 10% sepanjang 2 km. Iya. Sona ngambil ke kanan. Hati-hati kendaraan dari depan dibuka. Hati-hati. Ambil tengah boleh. Ambil garis tengah boleh. Oke. Sona off saddle, mengembangkan speednya di tanjakan. Mantap. Ya, inilah dia tanjakan legendaris Warung Abah. Dalam 300 meter ke depan kita akan lihat ada rumah makan Abah di situ. Ya, bakar ikannya enak di situ. Ya, Sona ngambil zigzag kanan kiri untuk mengurangi tingginya gradien dari tanjakan ini. Ya, ini ada 13% di sini nih. Ya, zigzag terus bos Sona. Mantap. Oke, ini salah satu teknik para pembalap untuk membuat ringan tanjakannya. Nah, kita lihat di sini ada Warung Abah. Ini enak nih. Ada baksonya juga sih sekarang mah. Warung Abah hebat. Nah, dulu ingat saya kalau lagi training center di Subang, ini latihan sering ke sini ya, ke Pintu Tangkuban Perahu. Nah, suka makan dengan tim dari Jawa Barat ini di sini. Ingat kalau
makan di sini selalu ada bakar ikan. Nah, bakar ikan di sini ini enak banget. Kalau dulu sih zaman saya, jadi si kepala ikannya tuh nggak dibelah ya, bakar ikannya ya, tapi dibiarkan saja utuh bulat gitu ya. Nah, itu saya seneng banget tuh, karena kalau dibakar tidak terlalu kering, itu dalamnya kepala ikan tuh banyak lendir-lendirnya. Wah, dikecrok istilah Sundanya mah, itu enak pisan. Tuh aya gambar lauk tadi dinya teh baheula teh makan teh enak pisan. Nah, kalau teman-teman mau makan di sini wah enak pokoknya mah. Kalau saya makan di sini ya teman-teman, karena pesan ikan bakarnya itu banyak sampai 10 lebih. Saya mah makan terakhir aja, karena yang dimakan kepala ikannya doang. Anu ketian kene ge dikecrok we enak tah. Itu omega 3 dan omega 6 itu. Ya, enak banget. Gurih pokoknya mah. Otaknya dikecrok ya, daging-daging dari pipinya itu, dari lehernya. Waduh, terus elak-elakan di mulutnya itu, waduh enak pisan. Asal nutong dimakan teh insangna we. Insangna mah sok dipiceun. Ya, begitulah sekilas tentang makan ikan bakar di warung Abah ya. Jadi saya suka makan dulu itu sampai ngumpulin 8 kepala ikan mas bakar. Nu lain mah dahar dagingna, saya mah huluna we misahkeun, ngumpulkeun. Oke, balik lagi ke balapan. Ini sudah kita lewati ini warung Abah. 150 meter lagi kita akan menemukan jalanan landai ya, menuju Jalan Cagak Subang. Ya, ini Sona sedang berjuang terus untuk mendapatkan pace terbaiknya untuk menjadi juara di Porprov Jawa Barat nomor individual time trial kali ini. Oke, kayuhannya masih oke, sip. Oke, barusan terlihat Bona sudah mulai kewalahan, kakinya sudah mulai fatig dan kayaknya kayak mau kram. Barusan disiram-siram sama air. Ya, kakinya dipijit sama dia. Ini hamstringnya kena kayaknya. Ya, hamstringnya kena. Oke, dia pijit-pijit kakinya. Mudah-mudahan Sona tetap bisa melanjutkan pertandingan ini sampai dengan finish dengan waktu terbaiknya. Ya, ini memang bukan main-main ya, rute Subang Tangkuban Perahu ini. Tanjakannya edan-edan. Ini gap time-nya 1 menit dari pembalap terdepan, terus kemudian dilepas pembalap berikutnya 1 menit. Dan tadi dari start list yang saya lihat ini ada 1 pembalap dari Kabupaten Bekasi ya yang tidak jadi ikut start. Jadi pembalap belakang Sona ini ada Ghost Rider nih 1 menit ke belakang. Berarti nanti ada lagi pembalap berikutnya dari nomor 3 start itu. Tadi dari mana saya lupa lagi. Nah, itu bedanya dengan Sona ini 2 menit. Kalau misalkan Sona barusan mengalami trouble kakinya, sudah fatig, sudah mau kram, biasanya kecepatannya sudah mau menurun. Nah, ini biasanya bisa tersalip oleh pembalap berikutnya. Tapi karena gapnya dengan pembalap berikutnya adalah 2 menit, jadi ini belum terlihat pembalap belakang. Oke, agak jauh. Ya, kita lihat lagi sambutan dari anak-anak sekolah SD nih. Dari Jalan Cagak. Bentar lagi kita masuk Jalan Cagak. Oke, terjadi overtaking ini. Pembalap Kabupaten Bandung nomor 22 disalip oleh pembalap dari Pangandaran nih. Oke. Wah, ini kenceng banget. Dia pakai aerobar meskipun nanjak ya. Nah, ini memang ada jalan landainya. Ya, mungkin di sini dia mendapatkan keuntungan di jalan landai seperti ini memakai aerobar. Tapi kalau masuk nanti ke tanjakan MN ini aerobar kayaknya pengen lempar gitu. Ngeberat-beratin aja. Oke, sip. Dari Pangandaran nomor 6 nih. Oke, pembalap Pangandaran ini atas nama Muhammad Rio. Ini startnya dari nomor 6 nih. Berarti 6 menit di belakang dari Sona. Ya. Wah, dia sudah lebih cepat 6 menit lebih dari Sona berarti. Oke, pembalap tercepat kali ini dari pantauan saya ya. Muhammad Rio. Ya, dia lagi taking supply untuk energi ke depan. Bagus sekali dengan menggunakan sepeda Dogma Pinarello. Oke, kita memasuki jalan baru nih.
di beton. Jalan Cagak. Ya, dengan kayuhan yang meyakinkan, Muhammad Rio sekarang RPM sekitar ada 90, sedang mengayuh dengan gradien tanjakan ini sekitar 2-3% saja landai tanjakannya. Oke, ya ke depan terus seperti ini, nanti sekitar 2 atau 3 km dari sekarang itu mulai lagi tanjakan-tanjakan berat di depan. Oke, zona dari Kabupaten Bandung sudah ditinggalkan di belakang. Sejauh ini pembalap tercepat ini ada dari Muhammad Rio dari Pangandaran. Luar biasa. Oke, Muhammad Rio ini sekitar 4 kilo atau 3 km lagi menuju ke Ciater nih. Oke, dia masih menggunakan big gear depannya. Belakang sudah gear tembok. Ya, ini cross chain nih, cross chain. Tapi para pembalap ini memang ya untuk tanjakan-tanjakan tanggung ini ada di sekitar 7-8% gradiennya. Tanjakan tanggung seperti ini masih nyaman untuk menggunakan cross chain ya seperti ini, dengan gear depan yang besar dan belakangnya dihabiskan seperti itu. Nah, kita lihat kayaknya ini rasio gearnya compact depan dengan belakangnya ada di 32 kayaknya ya, 52-32 posisi sekarang ya. Ya, saya akan membahas sedikit soal indeks watt per kilogramnya FTP beliau nih. Untuk kelas pemain-pemain Prop seperti ini di Jawa Barat mungkin ya, saya perkirakan indeks watt per kilogramnya adalah 5 kg ya, 5 kg, 5 watt per kilogram. Oh, ini atlet TV ya. Wih, mantap. Ya, ini barusan ada sedikit bisikan dari pelatihnya Tusli dari Pangandaran. Ternyata Muhammad Rio ini adalah atlet MTB kemarin. MTB nanti dia bertanding lagi besok ya. Besok masih DH, mungkin XC. Di hari Minggu dia akan balapan lagi nih, Muhammad Rio. Oke, ini luar biasa. Sekarang dia ikut ITT di road bike ya. Kita lihat. Ya, kayaknya saya bahas lagi indeks watt per kilogramnya sekitaran 5 watt per kilogram atau lebih nih ya. Kalau udah sekelas atlet nasional kayak Aiman mungkin di 6 watt per kilogramnya. Sekarang atlet-atlet pro dunia mungkin sudah 7-8 mungkin. Luar biasa. Ya, kelas-kelas Prop seperti ini ada di 5 lah. Saya perkirakan berat badannya Muhammad Rio ini ada di sekitar 55 kg sampai dengan 60 kg ini. Kayaknya ada 55 lah ya. 55 dikali 5 berarti watt per kilogramnya. FTP-nya ada di berapa nih? 55 kali 5 275. Ya, 275 FTP-nya perkiraan saya ini. Kalau 275 ya sekarang beliau lagi ada di zona 4 kayaknya. Zona 4-nya mungkin sekarang lagi ngeluarin sekitar 230 sampai 250 watt sekarang ya. Nah, ini turunan sedikit ngelos ya, ada di zona 2 atau zona 3. Tanjakan seperti ini dia push lagi ada di zona 4 zona 5 nih, 250 watt sampai dengan 300 watt. Oke ya. Dengan latihan yang keras, mereka para atlet ini akan sanggup menahan zona 4 sampai dengan zona 5 sepanjang pertandingan ya. Nah, nanti saya penasaran di MN itu tanjakan terberat, paling terjal di balapan ini, dia akan mengeluarkan berapa watt? Ya, perkiraan saya di sana dia sudah harus mengeluarkan zona powernya di zona 5, 6, bahkan zona 7 mungkin ya, di spot-spot tertentu. Ya, dengan berat badan Muhammad Rio ini, dengan FTP sekitar 275 watt, itu dia akan mengeluarkan sampai dengan 300 sampai 350 watt di MN nanti. Luar biasa. Nah, spot
menuju Ciater. Ini sebelumnya di Gracia, di apa? Bukan Gracia, ini apa ya? Lupa saya tempatnya. Ini jalanan landai. Ya, Muhammad Rio masih nyaman, dia menggunakan aerobarnya di sini, memanfaatkan aerodinamis di kecepatan tinggi. Oke, kita lihat nanti di MN dia bakal posisi seperti ini enggak ya? Kayaknya enggak deh. Oke, kayaknya kalau di MN itu aerobarnya pengen dicabut, pengen dibuang. Ya, tapi apapun usahanya adalah kita akan harus mendapatkan sesuatu yang terbaik di sini. Di spot-spot seperti ini memang sangat menguntungkan untuk memakai aerobar. Posisi aero akan menghilangkan drag daripada angin ya. Oke, ya dia Muhammad Rio melakukan posisi reguler lagi, megang di drifter, dia ambil minum. Oke, kita lihat kayaknya air minumnya udah menipis nih. Wah, udah kurang dari 1/4 lagi bidonnya itu airnya tuh. Bisa? Ya, kalau air boleh ya. Oke. Makanan tidak boleh. Ya, sama ofisialnya ya. Oke. Ya, kita untuk air boleh dikasih nanti. Jadi kalau misalkan airnya habis, ofisialnya boleh ngasih. Siap. Sekitar 1 km lagi kurang lebih akan melewati Ciater. Ya, di kanan kita ada tempat wisata di Castillo. Ya, 300-400 meter lagi masuk tanjakan lumayan berat ini. Ya, sekitar 17-18%, ada yang 19% di depan sana tuh. Oke, kita lihat airportnya Muhammad Rio seperti apa. Oke, 100 meter lagi menuju tanjakan host class ini sampai dengan pintu Tangkuban Perahu. Di sini nggak ada ampun. Hanya ada spot-spot sedikit saja jalanan landai di depan nanti. Dari sini sampai ke pintu nanjaknya luar biasa ini. Ya, udah dimulai dengan gradien 11-12% di sini. Di depan ada yang sampai 18%. Oke, kita lihat effort yang dikeluarkan oleh Muhammad Rio seperti apa. Ya, dia sudah mengganti chainringnya di depan untuk menjadi yang lebih kecil. Ya, di belakang dia masih menyisakan 2 gear lagi. Perkirakan sekarang dia memakai gear 28. Ya, depannya ini ada mid compact, ini 36 kayaknya. 3628 sekarang. Ya, dia naikin ke 30 nih. Oke, dia sudah naikin ke gear 30 belakangnya dengan posisi 36-30 sekarang. Dengan kayuhan RPM sekitar 80 RPM. Oke. Watt yang dikeluarkan di sini harusnya sudah masuk zona 5 nih. Zona 5 dia nge-push di sini. Ya, bahkan bisa zona 6 di sini. Oke, kalau zona 5 dia berarti sekarang sedang nge-push di 300 watt. 300 watt dia keluarkan nih Muhammad Rio. Luar biasa, dia nahan terus di 300 watt. Oke, di samping kita ini ada tempat wisata nih di daerah Ciater. Nah, mau main ke sini enak, asik. Oke, Sari Mawar ini tanjakan terberat. 18% ada di sini nih. Sekitar 50 meter. Nah, ini tanjakan terberat di sini. Oke, kita lihat effort Rio sekarang masih dengan kayuhan sekitar 80 RPM-nya, 75 sampai dengan 80. Dia melakukan off saddle. Oke. Ya, di spot terberat dia lakukan off saddle. Ini salah satu teknik untuk menjaga pace atau kecepatannya tetap stabil. Barusan dia bisa keluar di zona 6 dan zona 7 tuh. Wattnya bisa 350 barusan. Oke. Kayuhan masih stabil Rio. Ya, nah sekarang udah gear tembok, dia ngabisin semua potensi gearnya, 36, 32 belakangnya. Oke, dengan kayuhan RPM sudah mulai melambat, ini sekitar 70 sampai 75. Tapi ini masih masuk ke dalam pace yang cukup tinggi di sini. Ya, ini kayaknya salah satu calon juara nih Muhammad Rio dari Pangandaran. Dia atlet MTB. Ya, yang digembleng oleh Bapak Tusli, pelatihnya ada di belakang ini. Ya, mantep.
Pak Tusli sedang mengawasi pembalapnya. Mudah-mudahan saja menang. Oke, gearnya sudah turun lagi ke posisi 2 paling atas. Ya, di posisi gear 30 sekarang. Ya, apakah mau diberatin lagi? Kayaknya RPM-nya udah mulai tinggi nih. Oke, sedikit lagi. Ini sekitar 1 km lagi menjelang Ciater. Ya, 300 meter lagi akan melewati pertigaan Ciater ya. Ini sudah masuk Ciater. Ini pembalap Muhammad Rio, pembalap terdepan kita dengan posisi start nomor 6 dan nomor punggungnya juga nomor 6. Sudah melewati 5 pembalap di depannya. Ya, dia unggul sekarang. Kita lihat di belakang ini tidak terlihat adanya tanda-tanda pembalap berikutnya. Jadi kemungkinan ini adalah pembalap tercepat nih. Ada kemungkinan Muhammad Rio ini menjadi juara nih. Nanti akan bertarung waktunya dengan Maulidan sama Idan ya, jagoan Salasaan kita. Oke, kalau saya ingat Pangandaran, ingat teammate saya, teman saya dan pembalap nasional paling top pada zamannya, Tonton Susanto. Ya, apakah Muhammad Rio ini akan menjadi titisan Tonton Susanto, pengganti jawara kita? Ya, ini luar biasa. Ya, kita melewati pertigaan Ciater, itu ke kiri barusan Ciater ya. Ini tanjakan cukup terjal di sini. Ada 15%. Oke, dengan kayuhan yang cukup stabil ya. Saya lihat bentuk-bentuk ototnya ini luar biasa dengan proporsional tubuhnya ini yang bagus. Ya, saya lihat betisnya juga oke. Muhammad Rio sedang melewati ujung dari tanjakan Ciater nih. Kita akan ada landai di depan jalannya ya, ada sedikit turunan. Ini akan dimanfaatkan sebagai recovery di dalam perlombaan ya. Tapi tetap dengan pace tinggi. Ya, setelah itu akan masuk Gracia, lalu ketemu Emen. Ya. Oke, ini sambutan dari anak-anak sekolah SD di Ciater nih, luar biasa. Ya, sedikit lagi landai nih. Muhammad Rio lakukan off saddle. Ya, keluar sekitar zona 5, zona 6 di sini wattnya sekitar 300 watt barusan. Oke, dia nahan lagi mungkin di zona FTP di 275 sekarang. Oke, luar biasa. Nah, meskipun turunan sedikit di sini dimanfaatkan oleh Muhammad Rio untuk memakai aerobarnya supaya badannya lebih aero. Oke, manfaat yang cukup lumayan ini pakai aero. Ya, kita menyentuh garis 5 km lagi menjelang finish. Oke, Muhammad Rio 5 kilo lagi. Oke, kita sudah sampai di Gracia nih. Ya, 200 meter lagi adalah tanjakan paling terjal di event ini. Kita memasuki half Emen ini ya. Pemanasan di tanjakan Emen ini, 2 gundukan ini terjal banget nih. Ini, nah, tanjakan awal ini kalau kita ngambil sebelah kanan itu bisa 20% itu ya. Makanya harus ngelewat ke kiri nih ya. Gundukan ini lumayan juga, lebih dari 15%. Oke, barusan Muhammad Rio masih off saddle, duduk kembali dengan mengeluarkan kira-kira ini ada di zona FTP, bahkan zona 5 ini sekitar 275 watt sampai dengan 325 watt ini dia keluarkan. Mantap, dengan RPM sekitar sekarang ya sekitar 75 sampai dengan 70 ya, kayuhannya masih mantap ya. Kecepatan 11 km di motor, 10 km per jam. Oke, landai dikit, masuk lagi 13 km per jam ya. Luar biasa Muhammad Rio, pace-nya lumayan tinggi nih. Oke, pembalap Muhammad Rio sedang dikawal oleh marshal kita, komisir kita. Ya, ini ada Bapak Tusli pelatihnya sedang ngawal di belakang. Teman-teman, inilah juri Emen tidak ada di sini. Yang ada hanya tanjakan Emennya. Ya, inilah tanjakan legendaris dari rute Subang Tangkuban Perahu. Ya, Muhammad Rio ada di sini dengan nomor punggung 6 dari Pangandaran.
sedang melewati tanjakan paling terjal di event ini, tanjakan MN. Ya, di sini ada 19 gradiennya, 19%. Kita lihat. Ya, ini mudah-mudahan jadi titisan Tonton Susanto, calon pengganti Tonton Susanto. Kita lihat mukanya Muhammad Rio saat melewati tanjakan MN ini seperti apa. Oke, dia off saddle, mengeluarkan semua kemampuannya di sini. Ya, diperkirakan dia mengeluarkan zona 6 atau zona 5 minimal di sini dari kekuatannya. Saya perkirakan FTP-nya ada di 5 watt per kilogram. Ada di 275 kalau misalkan berat badan dia sekitar 55 kg. Oke. Ya, sekarang dia lagi mengeluarkan 350 watt. Mantap. Luar biasa. Ya, ini kurang dari 2 km lagi menjelang garis finish. Tanjakan terberat sudah dilewati. Masih ada satu lagi, beberapa bumbu lagi tanjakannya masih terjal. Luar biasa effort yang dikeluarkan oleh Muhammad Rio Maulana. Ya, RPM-nya masih stabil, ada di sekitar 70 sampai 75. Ya, gear yang dipergunakan masih sisa satu. Wah, sekarang udah dihabiskan. Gearnya dihabiskan. Dia pakai 3632 sekarang. Ya, udah masuk gear tembok ini, gear tembok. Gear pamungkas dikeluarkan oleh Muhammad Rio. Tenaga pamungkas yang dia ketrukan semuanya. Iya, ini tinggal kira-kira 1 km lagi kayaknya menjelang finish. Ya, ini juga tanjakan terberat. Ini MN. Ya, tanjakan paling fenomenal. Ya, ini ada patung kendaraan yang penyok akibat kecelakaan ya. Ini menjadi pengingat untuk para pengendara yang melewati rute ini. Nah, ini rute neraka ini, rute neraka. Oke. Kayuhan Muhammad Rio masih bagus. Ya. Karena kebutuhan saya menjadi judge di finish, nanti setelah ini saya akan masuk ke depan ke garis finish, meninggalkan Rio di sini. Akan saya tunggu di garis finish ya. Saya akan mencatat semua kedatangan para peserta dari nomor individual time trial di Porprov Jawa Barat tahun 2022. Oke. Muhammad Rio Maulana masih menjadi pembalap terdepan sekarang, melewati 5 pembalap di depannya. Kita lihat saja apakah persaingannya dengan Muhammad Maulidan sama Idan ya, jagoan Salasaan. Apakah waktunya akan bersaing sangat ketat, siapa pemenangnya kita lihat saja. Masih ada juga pembalap-pembalap lain. Oke, kita tunggu mereka di garis finish ya. Saya akan menuju garis finish sekarang. Oke. Ini pembalap pertama nih, nomor 6 dari Pangandaran. 50 meter lagi menjelang finish. Oke, kita lihat waktunya seperti apa. Oke. Ya, dia off saddle. Off saddle. Iya, Muhammad Rio masuk garis finish. Oke, Muhammad Rio masuk. Sip. Oke, pembalap berikutnya adalah nomor 7 nih. Akan memasuki garis finish. Ya, kita lihat waktunya berapa. Oke, dia tidak melakukan off saddle, dia terus mengayuh. Oke. Ya, nomor 7 sudah lewat dari mana itu? Nanti kita lihat. Oke, ini nomor 17 Ferry Pebi dari Kabupaten Bogor. Pembalap ketiga yang memasuki garis finish, kita lihat. Oke, dia perayuannya masih oke. Ya. Ini Agung nomor 2. Oke. Tasik. Bentar. Agung. Oke, nomor 15 nih. Gilang. Masuk finish. Oke. Ini juga, wah, Idan masuk finish, oi. Idan. Oke, nomor 22 masuk. Kabupaten Tasik. Ya. 18.
Nomor 4 masuk. Ini nomor 21 masuk. Ya, ini dari kabupaten. 21. Oke. 9. Oke, ini nomor 19 dan 24 nih berdekatan. Masuk finish. 19. 24. Nomor urut 1 masuk. Oke, nomor 1 masuk. Oke, nomor berapa ini? Nomor 59. Ini nomor 10 Adijaya dari Purwakarta ya. Oke, masuk 10. Oke, pembalap nomor 5 dari Kabupaten Subang nih. Luis Bertrand. Oke. Nomor 5 Luis Bertrand sebentar lagi finish. Oke. Oke, ini dari Cimahi. Akbar nih, Muhammad Akbar. Ciamis. Akbar di belakangnya. Masuk sekarang. 16. Oke, 16. Ini rival nih nomor 8 dari Cimahi. Oke, nomor 8 masuk. Ini nomor urut nomor punggung 23 masuk. 23 masuk. Oke, ini kelas ITT Putri. Ayu dengan nomor punggung 62 menjadi pembalap pertama yang masuk finish. Dia start paling terakhir padahal. Paling terakhir dia padahal. Gile, selamat Ayu. 62 Ayu. Ini pembalap putra nomor 20 Noval dari Indramayu, disusul sama pembalap cewek nih. Oke, Saskia Putri nih masuk nomor punggung 66 Saskia Putri. Oke, Saskia Putri ya Bogor masuk. Oke, ini juara ITT nih. Agung Alisabana, keduanya Muhammad Maulidan, Idan, ketiganya Muhammad Yuda. MPPD. Agung ini dari Kabupaten Tasik, Maulidan Kabupaten Dan Bekasi, tentunya untuk sama Cindra Mata kepada yang Muhammad terhormat Yuda Ketua ISI Kabupaten Subang, dari Kuningan. Kombes Purnawirawan Inilah para Bapak juara Sugiono. NDP2 Mohon dengan Time hormat Raya untuk dari Cindra Mata. Subang ke pintu Tangkuban Ya. Perahu. Ya, selamat para Untuk Cindra Mata yang pembalap terhormat, silakan. yang juara Cindra Mata. di kelas ITT. Dan mohon hormat kepada Porprov beliau dan peserta 2022. untuk foto bersama dulu, untuk berfoto. Mana senyumnya? Yuk. Ya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Terima kasih. Mohon Kita sedang dengan juara 2 ITT Porprov nih, Subang Tangkuban Perahu, Idan Maulidan. Ini gimana kesan-kesannya, perasaannya dapat juara kedua? Alhamdulillah. Beda sedikit. Nih kesatunya Agung ini, waduh, ini targetnya tadinya juara ke-1 kan? Gimana ini jadi juara kedua nih? Belum rezekinya. Belum rezeki, berjuang terus ya, latihan keras. Pak, gimana nih kesan-kesannya Bapak? Ya, Ini bapaknya Idan. Oke, mudah-mudahan nanti mah jadi juara PON, juara SEA Games, ya, juara Asian Games, juara dunia. Kriterium progres. Kriterium masih adanya. Sip, selamat Idan. Sip, nuhun, sip. apa itu 9? Ya. Ya, 1, 2, 3 selesai. Untuk Paskibra. Medalinya gigit. Medali gigit Ayustina, medalinya gigit sayang. Iya. Nah. Ya, buat Neng Ayustina. Ya, ini adalah Tamu juara luar Kabupaten ITT Subang, Putri. mohon Ada maaf atas Ayustina segala kekurangannya. Triatna Saniten buah dari saniten di Bandung. Parapatan, hapunten udin kaget hapunten Davidya samudaya dari kelopatan. Ciamis, Billahi sama taufiq wal hidayah. Septia Wassalamualaikum dari warahmatullahi wabarakatuh.